البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan telah kita sebutkan di antara tanda hari kiamat akan muncul fitnah. Fitnah yang datang bagaikan ombak lautan yang dahsyat yang akan menghancurkan semua yang di depannya. Dan fitnah ini munculnya dari timur dan tepatnya dari Irak. Dan semua fitnah, semua malapetaka yang akan menimpa Islam itu munculnya dari Irak. Dan di Irak inilah nanti kedua tanduk syaitan akan terbit. Dan di antara pengaruh dari fitnah yang muncul di akhir zaman, yang munculnya dari Irak, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan menjadi korban pertama dari kaum muslimin yang tertimpa dengan fitnah ini. Kemudian dari terbunuhnya Utsman, maka terjadilah perpecahan di kalangan sahabat dalam menyikapi pembunuhan Utsman ini. Maka setelah itu terjadilah peperangan di kalangan para sahabat. Peperangan yang pertama dinamakan dengan perang Jamal, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah kita sebutkan secara ringkas tentang perang Jamal ini. Kemudian terjadi peperangan yang kedua setahun setelah perang Jamal, yaitu akan terjadi perang yang dahsyat, perang yang sangat mengerikan di kalangan kaum muslimin, dinamakan dengan perang Siffin. Perang dinamakan dengan perang Siffin. Dan perang Siffin ini perang antara Ali bin Abi Thalib bersama dengan pasukan Irak melawan Muawiyah bersama pasukan Syam. Sehingga ada dua kekuatan yang besar dan jumlahnya besar sekali. Jumlah pasukan sangat besar sekali dalam peperangan ini. Dan perang Siffin telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat. Sehingga Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwasanya nanti akan terjadi peperangan yang dahsyat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang perang Jamal. Dari banyak riwayat Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang perang Jamal ini. Demikian juga dalam perang Siffin pun antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu sudah ada banyak riwayat yang menjelaskan, mengisyaratkan akan terjadinya peperangan ini. Di antara riwayat yang berbicara tentang seperti ini, perang Siffin ini, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta taktatila fi'atani azimatani, sampai nanti akan terjadi pertumpahan darah, peperangan antara dua pasukan yang besar di kalangan kaum muslimin. Yakunu bainahuma maqtalatun azimatun, dan dalam peperangan ini nanti akan terjadi pembantaian, akan terjadi pembunuhan yang mengerikan. Dakwahuma wahid,
Dan dua pasukan besar ini slogan mereka satu, yaitu slogan mereka sama. Antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah sama-sama mereka itu pengen mencari kebenaran. Mereka semuanya pengen mencari kebenaran dan menganggap selain mereka keliru. Akhirnya terjadilah peperangan yang dahsyat. Dalam hadis yang lain, kalau tadi dari Abu Hurairah, dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, yakunu fi ummati firqatani, nanti umatku akan terpecah menjadi dua golongan, fayakhruju min bainihima mariqatun, kemudian nanti akan keluar dari dua golongan ini sebuah kelompok yang menyimpang, sebuah sekte yang sesat dalam tubuh kaum muslimin, yaliqatlahum aulahum bil haqqi, dan akan memerangi satu kelompok yang menyimpang ini, satu dari dua kelompok yang paling layak untuk kebenaran. Yaitu maksudnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti ketika terjadi peperangan dalam tubuh kaum muslimin, ketika terjadi perang besar ini, perang Siffin ini, maka nanti akan muncul sekte yang sesat. Sekte sesat keluar dari dua pasukan ini, yaitu sekte Khawarij. Dan Rasulullah mengatakan, dan nanti yang memerangi Khawarij adalah satu dari dua kelompok yang paling layak untuk mendapatkan kebenaran, yaitu apa? Ali bin Abi Thalib. Karena nanti perang Siffin, nanti insya Allah akan kita sebutkan fitnah setelah perang Siffin itu, yaitu munculnya Khawarij. Dan nanti Khawarij diperangi sama Ali bin Abi Thalib dalam perang yang sangat terkenal, namanya perang Nahrawan. Dan Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwasanya nanti ketika Khawarij ini muncul, yang memerangi Khawarij adalah kelompok dari dua kelompok kaum muslimin yang paling benar, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, tamroku mariqatun inda firqatin minal muslimin, nanti akan keluar sekte sesat di tubuh kaum muslimin ketika terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, yaqtuluhuma aulat ta'ifataini bil haq, dan yang akan memerangi kelompok yang sesat ini adalah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang benar. Menunjukkan, kalau kita perhatikan, kita baca riwayat ini, berarti Ali bin Abi Thalib pendapat beliau lebih benar daripada pendapatnya Muawiyah, walaupun terjadi perbedaan pendapat. Dan peperangan itu dinamakan nanti dengan perang fitnah. Kenapa? Karena semua tujuannya sama, tujuannya semuanya mencari kebenaran. Terjadi khilaf dalam masalah ijtihadiyah sahabat antara Ali dan Muawiyah, sampai akhirnya perbedaan khilaf mereka sampai mengakibatkan peperangan yang dahsyat. Kalau Ali, karena Ali itu pemimpin yang sah, Ali pemimpin yang sah yang diangkat menjadi pemimpin setelah terbunuhnya Utsman, maka Ali memerintahkan kepada Muawiyah untuk membaiat. Karena dalam Islam itu pemimpin itu cuma satu, pemimpin Islam itu hanya satu. Tidak ada dualisme kepemimpinan. Jika ada satu pemimpin yang sah, kemudian ada muncul pemimpin yang baru, maka pemimpin yang baru itu ditebas lehernya, supaya tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Maka Ali memerintahkan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, kamu baiat kepada saya, yaitu karena beliau pemimpin yang sah. Maka Muawiyah mengatakan, tidak, kami tidak akan membaiat kepada engkau wahai Ali sampai kami mengkisos para pembunuh Utsman yang ada di barisan engkau. Maka Ali menghukumi Muawiyah sebagai pembangkang, pemberontak, karena tidak mau membaiat. Sedangkan Muawiyah menganggap Ali sebagai pelindung para pembunuh Utsman, dan Muawiyah tidak merebut kekuasaan Ali. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Muawiyah sadar dan yakin bahwasanya orang yang berhak menjadi khalifah setelah Utsman itu Ali bin Abi Thalib. Tetapi Muawiyah hanya pengen menuntut darah. Kenapa? Karena Muawiyah saudara atau sepupunya Utsman bin Affan.
sehingga dari keluarga dia berhak untuk menuntut darah. Sehingga Muawiyah mengatakan, wahai Ali, jika kita sudah mengkisos pembunuh Utsman, kita nanti akan membaiat engkau. Sedangkan Ali pendapatnya nanti belum waktunya, karena Islam belum bersatu, kaum muslimin belum bersatu di atas satu pemimpin, masih terpecah-pecah. Nanti kalau sudah kuat, khilafah itu sudah kuat, sudah bersatu, maka nanti akan saya pisahkan siapa orang-orang yang ikut campur dalam pembunuhan Utsman. Setelah itu nanti akan dikisos. Tetapi Muawiyah tidak mau. Muawiyah dan penduduk Syam tetap mengatakan, tidak akan kita membaiat engkau wahai Ali sampai kita membunuh para pembunuh Utsman. Sampai akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Peperangan yang dahsyat, yaitu perang dinamakan dengan perang Siffin. Dan Siffin itu perbatasan antara Suriah dan Irak, perbatasan antara Syam dan Irak. Dan dalam perang ini korban yang meninggal dunia banyaknya luar biasa. Dalam peperangan ini mengerikan, yaitu korban yang meninggal dunia banyak sekali. Antara dua pasukan ini hampir sama jumlahnya, 350.000, hampir sama. Tetapi korbannya pihak Muawiyah lebih banyak korban daripada pihaknya Ali bin Abi Thalib. Saking banyaknya korban, 70.000 yang meninggal dunia itu. Karena saking banyaknya korban yang meninggal dunia, akhirnya dalam sebuah riwayat para sahabat itu membikinkan kuburannya itu lubangan besar. Satu lubangan itu diisi oleh 40 orang jasad. Kenapa? Karena saking banyaknya orang-orang yang meninggal dunia. Dan dalam peperangan ini itu perang fitnah. Ini dinamakan oleh para ulama, para sahabat dinamakan dengan perang fitnah. Sehingga banyak para sahabat yang melarikan diri dari peperangan, tidak mau ikut dalam peperangan. Kenapa? Karena ini perang fitnah. Ini perang fitnah. Dan dalam peperangan ini memang pendapat yang paling kuat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat ketika terjadi khilaf antara Ali dan Muawiyah itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Semuanya beristihad. Ali punya istihad. Istihadnya apa? Baiat diawalkan, setelah itu ketika sudah kuat baru dibunuh, dikisos orang-orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Sedangkan Muawiyah punya istihad, dan banyak ulama-ulama sahabat yang ikut Utsman bin Muawiyah. Istihadnya, kita tidak akan membaiat sampai kita mengkisos para pembunuh Utsman. Dua-duanya beristihad. Tetapi ijtihad yang benar itu adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Tetapi walaupun Muawiyah itu keliru ijtihadnya, Muawiyah tidak berdosa. Sehingga para sahabat tidak menghukumi Muawiyah berdosa. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri pun masih mengatakan Muawiyah itu muslim dan sahabat kita, dan Muawiyah tidak berdosa. Muawiyah diangkat dosanya dan Muawiyah mendapatkan 1 pahala. Sedangkan Ali karena ijtihadnya benar maka mendapatkan 2 pahala. Di antara dalil ulama bahwasanya pendapat Ali itu lebih kuat, lebih benar daripada pendapat Muawiyah tadi, hadis tadi. Rasulullah SAW sudah mengatakan nanti akan muncul dari peperangan dua ini, peperangan dua pasukan besar kaum muslimin itu, setelah terjadi peperangan maka nanti akan keluar sekte Khawarij. Setelah itu Rasulullah mengatakan yali qatlahum aulahuma bil haq, yang akan memerangi Khawarij itu adalah satu dari 2 kelompok umatku yang lebih benar. Dan nanti siapa yang memerangi? Yang memerangi adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sebagai bukti bahwasanya Ali pendapatnya benar, lebih benar ijtihadnya daripada Muawiyah. Demikian juga dalam sebuah riwayat yang kedua. Kalau tadi yang pertama hadisnya tadi, hadis yang kedua yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya pendapat Ali itu lebih kuat, lebih benar daripada pendapatnya Muawiyah, yaitu karena Ammar bin Yasir ikut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir itu ikut dalam pasukan Ali sampai akhirnya Ammar bin Yasir itu meninggal, terbunuh, dan beliau masuk dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan beliau dibunuh sama pasukannya Muawiyah. Dan Ammar bin Yasir ini sebagai bukti tentang benarnya pasukan Ali. Kenapa? Karena yang membunuh Ammar bin Yasir adalah pasukannya Muawiyah. Ada sebuah riwayat sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari
tentang masalah Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir itu nanti sebagai petunjuk akan kebenaran. Ammar bin Yasir itu siapa yang membunuh? Dia siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh Ammar berarti dia adalah kelompok yang keliru. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ikrimah. Ikrimah itu muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, qala li Ibnu Abbasin, pernah Ibnu Abbas itu mengatakan kepada saya, wali bani Aliyin, dan mengatakan kepada putranya Ali Ibn Abbas, yaitu saya, Ikrimah, dan Ali temannya Ikrimah. Tapi kalau Ali itu anaknya Abdullah bin Abbas, kalau Ikrimah budaknya. Saya dan anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu memerintahkan kepada kami berdua. Beliau mengatakan, intaliqa ila Abi Sa'idin wa Ikrimah dan Ali, coba kamu pergi ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, fasma'a min hadithihi, kemudian kamu coba dengarkan dari hadis yang dibawakan sama Abu Sa'id Al-Khudri. Coba ke sana, kamu pergi ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Fantalaqna, akhirnya kami, yaitu Ikrimah dan Ali bin Abdullah bin Abbas, pergi ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Fa idza huwa fi haidin yuslihuhu. Ketika itu kami mendapatkan Abu Sa'id Al-Khudri itu sedang memperbaiki rumah, yaitu temboknya itu sedang diperbaiki, sehingga pakaiannya itu kotor karena beliau itu sedang memperbaiki tembok rumahnya. Fa akhadha ridaahu, ketika kami datang maka beliau itu, karena beliau itu kerja, akhirnya ridaknya beliau itu diambil, yaitu ketika kami datang akhirnya ridaknya, yaitu ridaknya itu kayak sorban tapi ditaruh di belakang, sorbannya diambil. Fahtabah, setelah itu digelar sama Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian beliau duduk. Maka karena kami berdua datang, akhirnya beliau itu duduk, yaitu dihentikan dulu kerjaan untuk memperbaiki tembok rumahnya. Thumma ansha'a yuhaddithuna, setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri itu mulai menceritakan kepada kita sebuah cerita. Hatta ata ala dzikri bina'il masjid, rupanya beliau menceritakan tentang cerita pembangunan Masjid Nabawi. Yaitu ingat, karena beliau waktu itu ketika bangun rumah, ingat cerita ketika sedang bangun Masjid Nabawi gotong royong dengan para sahabat. Faqala, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kunna nahmilu labinatan, ketika kami gotong royong bangun Masjid Nabawi, maka kami itu memikul satu bata demi satu bata, dan batanya orang Arab itu nggak kecil kayak kita, batanya besar, dan temboknya orang Arab itu besar, temboknya itu tebal. Kita di Yaman biasa bikin rumah di Yaman itu dari tanah, dan itu batanya itu besar-besar, batanya besar, kemudian batanya itu lebar sekali, tebal sekali itu. Maka temboknya orang-orang sana itu tebal, temboknya rumah mereka itu. Kunna nahmilu labinatan, kami ketika kerja bakti itu ya kami ngangkatnya satu bata, nanti satu bata lagi, yaitu satu-satu. Wa Ammarun labinatain, sedangkan Ammar bin Yasir itu karena saking semangat kerja bangun masjid, maka beliau itu membawanya dua bata. Kami semuanya ngangkat satu bata, Ammar bin Yasir ngangkatnya dua bata. Faro'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketika Nabi Muhammad melihat Ammar itu semangat sekali dalam kerja bakti bangun masjid, akhirnya Rasulullah SAW itu datang kepada Ammar bin Yasir. Kemudian ketika datang kepada Ammar bin Yasir, fayanfudu turaba anhu, kemudian Rasulullah itu menebahkan di dadanya itu debu, karena batanya sana itu dari tanah. Kalau kita kan di sini tanah liatnya itu kan warnanya merah, dibakar. Kalau sana enggak, di sana dikeringkan biasa. Dan debu yaitu dari tanah ya, tanah kasih air nanti kasih jerami. Jadi kalau batanya sana itu nanti kasih jerami, yaitu karena berdebu, badannya Ammar bin Yasir itu berdebu, maka Rasulullah SAW itu membersihkan debu di badannya Ammar bin Yasir.
Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wa yaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, waiha Ammar, celaka engkau wahai Ammar bin Yasir, taqtuluhul fi'atul baghiyah, karena nanti kamu akan dibunuh kelompok yang zalim. Kamu nanti akan dibunuh kelompok yang zalim. Yad'uhum ilal jannati, kamu nanti akan mengajak mereka untuk masuk surga. Wa yad'unahu ilan nar, tetapi nanti mereka akan mengajak Ammar ke neraka jahanam. Qala yaqulu Ammar, maka Ammar bin Yasir mengatakan ketika mendengar hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka Ammar bin Yasir mengatakan, a'udzu billahi minal fitan, saya berlindung kepada Allah dari fitnah. Dan ini hadis ini jelas sekali menunjukkan berarti apa? Berarti bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan Ammar itu nanti akan dibunuh kelompok yang zalim. Dan rupanya dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang ikut dalam peperangan. Dan beliau masuk dalam pasukannya Ali, dan beliau ketika terjadi peperangan, beliau dibunuh sama pasukannya Muawiyah. Sebagai bukti bahwa berarti apa? Muawiyah dan pasukannya itu zalim. Pemimpin pasukan yang zalim, dan yang benar itu adalah pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat yang lain nanti lebih jelas lagi, riwayat yang lain itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Muawiyah, kepada Ammar bin Yasir, ada riwayat yang lain, ada tambahan, wahai Ammar, celaka, nanti kamu akan dibunuh sama pemimpin pasukan yang zalim, dan minuman terakhir yang nanti akan kamu minum adalah air susu unta. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Akhirnya ketika terjadi peperangan, perang Siffin, ketika berkecamuk perang itu, maka Ammar bin Yasir itu baru sadar dengan sabdanya Rasulullah SAW. Saya baru ingat sabdanya Rasulullah SAW tadi, yang dulu pernah disampaikan kepada saya itu, tentang peperangan, ada dua pasukan besar Islam dan nanti dia akan dibunuh. Akhirnya beliau mengatakan kepada para pasukannya itu, hari ini saya mau mati, hari ini saya akan mati, maka tolong saya mau minum, haus saya, tolong ambilkan air susu unta. Karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan air minum terakhir yang saya minum itu nanti air susu unta. Setelah itu beliau minum air susu unta. Setelah itu beliau berangkat perang, yaitu maju. Setelah itu beliau meninggal dunia, dan umur beliau sudah tua. Ammar bin Yasir itu umurnya sudah 90 tahun ketika ikut perang ini. Dan beliau ketika ditanya, kenapa engkau sudah tua seperti ini, kok mau berperang wahai Ammar? Beliau mengatakan, siapa lagi yang bisa mendamaikan masalah ini kaum muslimin kalau bukan saya? Yaitu apa? Saya yang sudah tua seperti ini harus turun tangan untuk mendamaikan kaum muslimin. Tetapi akhirnya beliau meninggal dalam peperangan itu. Ada sebuah riwayat juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Zaid bin Harith. Beliau mengatakan, kuntu ila janibi Ammar bin Yasir bisifin. Ketika terjadi peperangan Siffin, saya itu, kata Ziyad bin Harith, saya itu di sebelahnya beliau, saya duduk di sebelahnya beliau. Wa rukbati tamussu rukbatahu, dan lutut saya nempel dengan lututnya dia, yaitu nempel, yaitu sangat dekat sekali itu. Faqala rajulun, akhirnya orang tanya kepada beliau, orang, yaitu karena beliau itu ikut berperang itu, maka ditanya beliau itu, kaffara ahlu Syam, wahai Ammar, saya ingin bertanya, apakah orang Syam itu kafir? Yaitu pasukan Muawiyah dan pasukannya, apakah mereka kafir? Faqala Ammar, maka Ammar mengatakan, la taqulu dzalika, jangan kamu mengatakan Muawiyah dan pasukannya kafir. Nabiyuna wa nabiyuhum wahid, nabi mereka dan nabi kita sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa qiblatuna wa qiblatuhum wahidah, kiblatnya kita dan kiblatnya mereka juga sama. Walakinnahum qaumun maftununa, tetapi mereka itu, kita katakan mereka itu orang-orang yang terfitnah. Jaru 'alal haq, dan mereka itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Fahaqqa 'alaina an nuqatilahum, maka berhak bagi kita untuk memerangi mereka hatta yarju ilaihi, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Sampai beliau juga ditanya disebutkan oleh Makhul, beliau mengatakan anna ashab Ali sa'aluhu amman qutila min ashabi Muawiyah, pasukan Ali
kalau ditanya tentang pasukan Muawiyah yang terbunuh, jika seandainya ada pasukan Muawiyah yang terbunuh itu, bagaimana hukumnya mereka? Apakah mereka itu kafir atau tidak? Maka para pasukan Ali, beliau mengatakan hum mu'minun, mereka itu orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga para sahabat faham ini itu fitnah itu. Maka berarti dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat Ali lebih kuat itu adalah tadi, pertama tentang hadis tentang Dajjal yang muncul di akhir zaman. Yang memerangi itu adalah pasukan yang lebih benar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua hadis tentang masalah Ammar bin Yasir. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Ali, apalagi ketika nanti Ali meninggal dunia, diwariskan sama anaknya Hasan sampai akhirnya mendamaikan, itu sebagai isyarat bahwasanya nanti Ali dan Hasan itu sikapnya tepat. Kalau Ali mempertahankan sebagai pemimpin, karena harus seorang pemimpin itu harus mempertahankan, tidak boleh ada seorang yang merongrong kekuasaan. Ketika beliau meninggal dunia diganti sama putranya Hasan, dan Hasan sikapnya tepat ketika lengser dari kekuasaan, sehingga bapaknya yaitu Ali ketika tegar di atas kepemimpinan, sehingga siapa saja yang tidak membaiat maka diperangi, sikap bapaknya tepat. Sedangkan sikap putranya yaitu Hasan ketika menjadi pemimpin, beliau tanazul, beliau turun tahta dan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah, itu sikap beliau juga tepat. Sehingga apa? Sehingga bapak dan putranya semuanya benar. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Pernah suatu ketika saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang khutbah di atas mimbar, sedang ngomong di atas mimbar, wal Hasanu ila janbihi, dan Hasan itu di samping mimbar, sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang turu ilan nasi marrotan wa ilaihi marrotan. Maka Rasulullah itu kalau ngomong, terkadang beliau itu memandang ke para sahabat, setelah itu Rasulullah itu pandang kepada cucunya, yaitu kepada Hasan. Setelah itu ngomong lagi, mandang kepada para sahabat, kemudian pandangannya pindah kepada Hasan juga. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ibni hadza sayyid, putraku ini, maksudnya cucuku, putraku ini adalah pemimpin. Wala'annallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Mudah-mudahan putraku ini nanti akan menjadi perantara ketika nanti Allah mendamaikan dua pasukan perang, dua pasukan yang senantiasa berperang di kalangan kaum muslimin. Rupanya nanti ketika Ali bin Abi Thalib itu lengser, kemudian Hasan diangkat sama pasukannya Ali, maka Hasan mengatakan, kalau kalian memaksa saya menjadi pemimpin, maka saya punya syarat. Hasan itu memberikan syarat. Maka ditanya sama pasukannya Ali, pasukan bapaknya itu, apa yang kau syaratkan wahai Hasan? Beliau mengatakan, sudah, yang penting apa saja sikap yang nanti akan saya tunjukkan kepada kalian, maka kalian harus patuh kepada saya. Akhirnya mereka mengatakan, iya, kita patuh. Akhirnya dalam 6 bulan kepemimpinan beliau Hasan, maka beliau melihat kaum muslimin harus bersatu dengan satu pemimpin. Akhirnya beliau itu turun tahta dan memberikan kepada Muawiyah, sehingga Islam dipimpin sama satu pemimpin, yaitu Muawiyah waktu itu. Dan di tahun beliau itu turun tahta, pas tahun turun tahta itu pas genap 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Genap 30 tahun persis. Oleh itu Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, al khilafatu ba'di salasuna sanah, nanti khilafah yaitu dipimpin khalifah itu nanti setelah saya itu lamanya 30 tahun. Setelah itu nanti akan muncul kerajaan. Nanti setelah itu kata Rasulullah, setelah 30 tahun itu nanti akan datang muluk, kaum muslimin itu dipimpin sama kerajaan. Dan kalau kita hitung-hitung itu, kalau Khulafaur Rasyidin itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu kurang 6 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung itu antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau kita gabungkan semua waktu mereka menjadi khalifah itu 29 tahun lebih 6 bulan. 29 lebih 6 bulan. Setelah itu apa? Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, nanti diganti sama putranya. 6 bulan setelahnya Hasan itu turun tahta. Dinamakan tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah.
tahun di mana semua kaum muslim bersatu di atas satu pemimpin, yaitu Muawiyah. Itu pas genap 30 tahun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan setelah itu Muawiyah merubah sistem kepemimpinan menjadi kerajaan, sehingga Muawiyah itu raja pertama kali Islam. Sedangkan sebelumnya gelarnya khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti. Dinamakan dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu saling silih berganti. Kalau khalifah itu mewariskan tanpa memimpin, tanpa warisan. Kalau kita perhatikan, coba misalkan Abu Bakar menjadi khalifah, apakah Abu Bakar itu mewariskan kerajaannya kepada putranya? Tidak. Dia akan memilih orang yang paling tepat menjadi khalifah dan gak ada urusan dengan keluarga. Kenapa? Karena sistem khilafah itu bukan sistem warisan. Berbeda dengan kerajaan. Kalau raja itu mewariskan, sehingga kalau raja meninggal dunia diganti dengan putranya. Dia akan memilih siapa putra mahkota dari keluarganya. Dan raja pertama kali Islam itu adalah Muawiyah. Tetapi Muawiyah ketika menjadi raja, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu ketika zamannya Muawiyah itu, beliau mengatakan mulukun warahmah. Rasulullah mengatakan setelah khilafah selesai, maka nanti akan datang masa kerajaan yang masih diliputi dengan rahmat, yaitu zamannya Muawiyah dan setelahnya. Setelah itu nanti akan datang kerajaan yang yaitu mulukun dan kezaliman, raja dan dipenuhi dengan kezaliman. Intinya sikap Ali itu tepat ketika beliau memerangi Muawiyah, dan sikap putranya yaitu Hasan lengser dari jabatannya dan memberikan kepada Muawiyah, itu semuanya juga tepat. Sehingga bapaknya ketika bersikap itu benar, demikian juga putranya ketika bersikap, walaupun beliau itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, itu juga tepat, karena Rasulullah SAW itu sudah mengisyaratkan seperti itu. Menunjukkan intinya di sini, intinya bahwasanya perang Siffin ini perang fitnah. Sehingga ketika selesai peperangan, tidak ada di antara sahabat yang menjadikan tawanan perang sebagai budak. Kenapa? Karena tidak menganggap tawanan. Demikian juga tidak ada sahabat yang mengisos. Kenapa? Karena ini fitnah. Ini semuanya fitnah. Sehingga ini selesai peperangan selesai. Yaitu apa? Semuanya fitnah. Ali, walaupun beliau itu pendapatnya itu benar, tetapi beliau tidak mau menyesatkan Muawiyah. Sampai Ali mengatakan selesai peperangan, siapa yang mengatakan kepada Muawiyah dengan kalimat-kalimat yang kotor, maka akan saya cambuk dia itu. Kenapa? Karena Ali tahu ini fitnah itu. Demikian juga Aisyah ketika selesai perang Jamal yang telah kita sebutkan, kan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, wahai Ali, celaka ketika nanti kamu ribut dengan istri saya, yaitu Aisyah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, celaka kalau saatnya saya itu nanti ribut sama Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, itu akan terjadi. Kamu nanti akan terjadi perbedaan dengan Aisyah. Kalau itu terjadi, tolong kembalikan Aisyah ke tempat aman, tempat yang aman bagi dia. Selesai peperangan Jamal, maka Ali itu membawa Aisyah ke Madinah. Tetapi setelah itu apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan mengatakan kepada Aisyah kecuali kebaikan. Siapa saja yang mencela Aisyah karena peperangan ini, maka akan saya cambuk dia itu. Demikian juga Ali tidak membolehkan seorang pun mencela Muawiyah. Kenapa? Karena semuanya sahabat. Semuanya sahabat. Ali, beliau pendapatnya layak, memang beliau yang layak menjadi khalifah. Sedangkan Muawiyah, pendapatnya Ali itu adalah orang yang layak menjadi khalifah. Tetapi Muawiyah tidak mau merebut kekuasaan. Muawiyah itu hanya ingin mengambil hak dia sebagai keluarganya Utsman untuk menuntut darah. Disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, ini diskusi antara Muawiyah dan yang lainnya, yaitu antara Muawiyah ketika Muhammad ditanya tentang sikapnya, kenapa kok memerangi Ali bin Abi Thalib? Maka Abu Muslim Al-Khawlani beliau bercerita, kalau orang-orang datang kepada Muawiyah kemudian mengatakan, anta tunazi'u Aliyan, wahai Muawiyah, apakah kamu itu ingin merebut kekuasaan Ali? Am anta mithluhu, atau kamu itu menganggap diri kamu sama dengan Ali derajatnya itu, kemuliaan kamu itu sama dengan Ali? Maka Muawiyah mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah, saya tidak mau merebut kekuasaan, dan saya tidak menganggap saya itu sama dengan Ali dalam keutamaan, tetap Ali lebih mulia. Setelah itu Muawiyah mengatakan, la a'lamu annahu afdalu minni,
Saya yakin sekali dan saya tahu bahwasanya Ali lebih mulia daripada saya. Wa ahaqqu bil amri minni, dan Ali lebih layak menjadi khalifah daripada saya. Walakin alastum ta'lamun. Setelah itu Muawiyah mengatakan, tetapi apakah kalian nggak tahu anna Utsman qutila madhluman, bahwasanya Utsman bin Affan itu dibunuh dengan cara yang zalim, dizalimi Utsman bin Affan itu. Wa ana ibnu ammihi, dan saya itu anak pamannya, yaitu anak pamannya Utsman, sepupunya Utsman saya itu. Wa talibu bidamihi, maka karena saya sebagai pihak keluarga, saya menuntut darahnya Utsman. Fa'tuhu, maka tolong berikan pembunuhnya Utsman, berikan. Akan saya kisos, setelah itu selesai, saya akan memberikan kekuasaan kepada Ali dan saya akan membaiat. Akhirnya beliau mengatakan kepada orang-orang di situ, fa'tu aliyan, coba kalian datang kepada Ali. Apa yang saya inginkan itu apa? Saya nggak ingin berperang, bukan. Saya tidak ingin merebut kekuasaan Ali, sama sekali tidak. Saya tidak menganggap saya lebih baik daripada Ali, sama sekali tidak. Maka beliau mengatakan, fa'tu, tolong datangi Ali. Faqulu lahu, dan tolong katakan kepada dia, falyadfa' ilayya qatlat Utsman, supaya Ali itu menyerahkan kepada saya para pembunuh Utsman. Ketika sudah selesai, fa uslimu lahu, akan saya berikan kekuasaan kepada dia. Selesai, saya akan membayar dia. Fa'atu aliyan, akhirnya orang-orang itu setelah itu datang kepada Ali. Fakallamuhu, setelah itu mereka itu ngomong kepada Ali apa yang diucapkan sama Utsman ini, diucapkan sama Muawiyah ini. Falam yadfa'hum ilaihim, tetapi Ali tidak mau menyerahkan para pembunuh Utsman. Ini yang jadi masalah. Jadi awal nanti perbedaan itu di sini letaknya itu. Kenapa kok Ali itu tidak mau menyerahkan kepada Muawiyah para pembunuh Utsman? Karena beliau berpendapat karena kepemimpinannya belum totalitas. Nanti kisos itu akan dijalankan ketika kepemimpinannya sudah totalitas, karena masih ada beberapa orang muslim, beberapa negeri, beberapa kota yang belum pembayaan. Biarkan lengkap dulu pembayatan sehingga lengkap, sehingga Islam itu kuat dalam satu pemimpin. Setelah itu baru nanti dikisos. Tetapi Muawiyah tidak mau. Sehingga apa? Sehingga kalau kita perhatikan berarti apa? Terjadinya peperangan itu karena perbedaan dalam ijtihadiyah. Bukan karena Muawiyah itu memberontak, bukan. Bukan karena Muawiyah itu pengen merebut kekuasaan, bukan. Sehingga ini kita pahami, perlu kita pahami. Dan ini versi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini versinya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena nanti versi sejarah yang berkembang itu versinya orang Syiah. Versinya orang Syiah, dan memang tujuannya menghabisi para sahabat, apalagi Muawiyah. Seakan-akan Muawiyah itu adalah orang-orang yang pengen merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib, bukan. Para sahabat faham sekali siapa yang paling layak menjadi khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah riwayat juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Disebutkan sama Imam Ibnu Katsir, dakhala Abu Darda wa Abu Umamah radhiyallahu anhuma ala Muawiyah. Pernah suatu ketika Abu Darda dan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhuma, duanya itu sahabat. Abu Darda sahabat, Abu Umamah juga sahabat. Keduanya itu masuk ke rumahnya Muawiyah, pengen bertanya, yaitu pengen klarifikasi kepada Muawiyah. Faqala lahu, akhirnya keduanya bertanya sama Muawiyah, ya Muawiyah, alama tuqatilu hadzal rajul? Wahai Muawiyah, kenapa kamu itu memerangi orang ini, yaitu Ali? Kenapa kamu itu memerangi Ali? Fa wallahi innahu la aqdamu minka. Demi Allah, kata Abu Darda dan Abu Umamah itu setelah klarifikasi, demi Allah, kamu kan tahu sekali bahwasanya Ali lebih awal masuk Islam daripada engkau. Wa min abika, demikian juga daripada bapakmu juga, yaitu bapaknya Muawiyah, yaitu Abu Sufyan. Demi Allah, sesungguhnya Ali itu lebih awal masuk Islam daripada kamu dan bapak kamu. Silman wa aqrabu minka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali lebih dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqu bihadzal amri minka, dan Ali itu lebih layak menjadi pemimpin, menjadi khalifah daripada kamu, ay Muawiyah. Faqala, maka Muawiyah mengatakan, uqatiluhu ala dami Utsman, saya memerangi Ali karena menuntut darahnya Utsman. Wa annahu awa qatlatahu, dan karena Ali itu memberikan suaka keamanan kepada para pembunuh Utsman, maka saya memerangi. Saya bukan merasa saya itu orang yang paling layak untuk keutamaan, bukan. Karena Ali lebih utama, karena dia awal masuk Islam dan dia nasabnya paling dekat sama Rasulullah. Ali lebih mulia daripada saya.
tetapi saya memerangi Ali. Kenapa? Karena saya ingin menuntut darahnya Utsman. Setelah itu beliau mengatakan, kata Muawiyah, fadhhaba ilaihi, maka tolong wahai Abu Darda dan Abu Umam al-Bahili, datanglah kalian berdua kepada Ali. Faqula lahu, dan katakan kepada Ali, falyuqitna min qatlati Utsman, dan tolong berikan kepada kami supaya kami bisa menebus darahnya Utsman. Thumma ana awwalu man yubayyi'uhu min ahli Syam. Ini kata Muawiyah ini. Setelah saya itu mengkisos para pembunuh Utsman, ketahui saya nanti orang pertama yang membaiat Utsman dari kalangan orang Syam. Saya nanti orang pertama yang akan membaiat Ali dari kalangan orang Syam. Saya datang pada Ali dan saya akan baiat dia sebelum orang-orang Syam membaiat. Saya nanti yang pertama kali membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus diserahkan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Berarti kalau kita perhatikan itu, terjadinya perbedaan pendapat sebelum nanti mengarah ke peperangan itu sudah ada diskusi. Ali mengutus utusan, kemudian nanti Muawiyah mengutus utusan, sampai akhirnya terjadilah perbedaan pendapat dan gak sepakat. Akhirnya ketika gak sepakat, akhirnya terjadilah peperangan. Tetapi yang perlu kita pahami di sini, ketika terjadi peperangan itu para sahabat banyak sekali, tetapi hampir mayoritas para sahabat semuanya nggak ada yang hadir, melarikan diri. Yang datang cuma sedikit. Sama Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, beliau mengatakan hajatil fitnatu, terjadi fitnah ketika perang Siffin. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyratu alafin, dan para sahabat yang masih hidup jumlahnya lebih dari 10.000 sahabat yang masih ada, masih hidup mereka itu. Fama hadara fiha mi'atun, demi Allah tidak ada yang hadir, yaitu yang ikut peperangan itu tidak melebihi 100 orang yang hadir itu. Bahkan beliau mengatakan balam yablughu 30, bahkan yang ikut dalam peperangan itu cuma 30 sahabat. Sahabat yang ikut cuma 30 sahabat, yang lain semuanya melarikan diri. Kenapa? Karena mereka pendapatnya apa? Itu adalah fitnah, yaitu perang Siffin itu adalah fitnah. Sampai Imam Nawawi beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, saya bacakan supaya kita jelas. Maksudnya itu apa? Supaya kita itu bersikap sesuai dengan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap fitnah terjadi di kalangan sahabat ini. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, wa'lam anna dima allati jarat baina sahabati laysat bidakhilati hadzal wa'id. Ketahuilah bahwasanya peperangan di kalangan sahabat tidak masuk dalam hadis jika ada dua orang muslim yang berperang maka yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka jahanam. Hadis ini nggak bisa diterapkan untuk khilafnya para sahabat. Wa madhabu ahli sunnati wal haq, akidah, boleh kata Imam Nawawi, akidah ahlu sunnah wal jamaah ihsanud dhanni bihim, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu husnudzon kepada para sahabat, wal imsaku amma syajara bainahum, dan sahabat ahlu sunnah itu tutup mulut, tidak mencaci maki para sahabat terhadap perbedaan yang terjadi antara mereka. Wa ta'wilu qitalihim, dan ulama ahlu sunnah itu berusaha untuk memberikan alasan, kemungkinan itu, memberikan udzur kepada para sahabat ketika mereka berperang. Wa annahum mujtahidun, dan akidah Ahlussunnah itu bahwasanya para sahabat itu mereka berijtihad, muta'awwilun, dan mereka itu sedang menafsirkan dalil sesuai dengan pendapat mereka. Lam yaksudu maksiatan, sama sekali mereka tidak menginginkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala mahaddud dunya, dan sama sekali mereka tidak ingin menggapai kenikmatan dunia. Bal i'taqadu kullu fariqin annahul muhib, bahkan setiap golongan dari dua sahabat ini, dua kelompok ini, semuanya berpendapat mereka yang paling benar. Wa mukhalafahu baghin, dan siapa yang menyelisih mereka maka itu zalim. Fawajaba alaihi qitaluhu, sehingga wajib untuk diperangi. Falyarji ila amrillah, sehingga kita kembalikan urusan kepada Allah Ta'ala, urusan mereka itu. Wa kana ba'duhum musiban, maka sebagian mereka itu benar ijtihad mereka, wa ba'duhum mukhti'an, dan sebagainya keliru pendapatnya mereka, ma'dzuran fil khata', dan mereka telah diberikan udzur terhadap kesalahan mereka. Li'annahu lijtihadin, karena kesalahan mereka itu karena ijtihad. Wal mujtahidu idza akhta'a la itsma alaihi, dan seorang mujtahid itu kalau berbeda keliru pendapatnya maka dia itu tidak berdosa. Maka Imam Katsir nanti juga mengatakan, walaupun pendapat yang benar itu adalah pendapatnya Ali, ahlu sunnah tidak mencela Muawiyah.
Ahlu sunnah tidak mencela Muawiyah, dan ahlu sunnah mengatakan Muawiyah mendapatkan satu pahala, walaupun Muawiyah termasuk yang membunuh juga, apalagi Ali bin Abi Thalib. Disebutkan itu dalam satu hari Ali bin Abi Thalib itu membunuh hampir 500 orang terakhir itu, karena ngerinya Muawiyah. Sampai akhirnya apa? Sampai terakhir itu, sudah terakhir itu, sampai Ali itu menantang Muawiyah, wahai Muawiyah, sudah kita selesaikan urusan ini berdua saja itu, kita nggak usah melibatkan kaum muslimin yang lainnya itu. Sampai akhirnya Pak Muawiyah ketakutan, karena siapa Ali tahu Muawiyah itu. Akhirnya diutus satu orang dari pasukan terbaiknya Muawiyah. Ketika maju sama Ali, diangkat dengan pedangnya sama Ali bin Abi Thalib itu. Sampai akhirnya itu hari terakhir sebelum nanti berdamai, Ali bin Abi Thalib ikut perang, sampai membunuh dalam satu hari itu lebih dari 500 orang. Tapi apa kata para ulama? Yang dibunuh sama para sahabat itu mereka tidak berdosa. Sahabat itu tidak berdosa. Kalau mereka keliru, maka mereka sudah diampuni oleh Allah terhadap kesalahan mereka. Kalau mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita sambung lagi fitnah yang berikutnya. Ini masih zaman sahabat, yaitu setelah terjadi peperangan ini, perang Siffin, maka nanti akan muncul Khawarij. Termasuk Khawarij ini fitnah yang paling dahsyat yang nanti menimpa kaum muslimin, sampai akhirnya nanti Ali pun dibunuh sama orang Khawarij, sampai akhirnya nanti pun Ali tumbang juga itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.